Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang muslim asal Riau, yang mana ia tinggalkan agama lamanya setelah mempelajari Al-Quran dan membandingkan dengan Alkitab. Dan setelah ia mempelajari baik-baik, ia menemukan bahwa ternyata benar Yesus adalah Tuhan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang memilih, yang menetapkan, yang memanggil beliau sehingga menjadi pengikut Kristus. Ia sudah diselamatkan, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita orang Kristen mempercayai bahwa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, yang ada hanyalah kebinasaan. Kita saksikan bersama-sama. Yang artinya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Situ dijawab oleh Al-Zukhruf ayat 61 bahwa Nabi Isa itulah jalan yang lurus. Setelah itu saya tidak masih ragu ayat itu, kok bisa Nabi Isa jalan yang lurus, padahal Muhammad yang kita ngambil contoh bagi umat Muslim. Setelah itu Pak, saya baca surat Al-Hadid Pak, surat Al-Hadid ayat 3 dan 4. Itu menyatakan bahwa awal dan akhir itu itulah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu itu. Yang awal dan akhir itu, dan yang zahir itu Pak, yang lahir. Itu kan dikatakan zahir itu kan artinya lahir Pak. Berarti kan lahir itu saya berpikir, lahir ini apa maksudnya? Setelah itu Pak, karena saya bingung itu, siapalah yang awal dan akhir itu? Berarti awal dan akhir itu Tuhan ya. Saya baca di surat Al-Imran 45 Pak, bahwa Nabi Isa itu diciptakan dengan di kalimatullah, ya, diciptakan dengan firman dia Pak. Bukan diciptakan dari mani, bukan diciptakan dari tanah. Dan dia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Berarti kan kalau dia di akhirat Pak, udah dijelas tadi kalau awal dan akhir itu. Dan kita pun dan kami pun sebelum saya Kristen, kami percaya juga Nabi Isa itu dialah yang datang dan di akhir zaman nanti. Berarti kan udah jelas itu di Al-Imran, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Berarti Yesus itulah yang Tuhan. Makanya saya penasaran baca di Alkitab dan jumpalah itu firman itu Allah, dan Allah itu kan tadi kalimatullah kan. Berarti saya jumpa di situ. Berarti inilah penjelasannya. Terus di Yohanes 14 ayat 9 itu nanti kalimat terakhirnya, sudah berapa lama kamu bersama-sama saya Filipus, tapi kenapa engkau masih bertanya-tanya lagi? Kan memang dia tidak langsung mengakui akulah Tuhan, akulah Allah, tapi dia perumpamaan bahasanya itu, dia seakan-akan sama aja dia mengatakan dia akulah Tuhan, cuma dia tidak langsung gitu. Jadi situ saya makin percaya bahwa situ memang Tuhan lah. Nggak ada saya ini karena ada pacar Kristen tidak, atau ada yang kawan, enggak. Memang dari diri saya sendiri, dari Al-Quran itu, dari dalam Al-Quran memang betul saya menyimak bahasa kalimat-kalimat itu betul. Tanpa kadang saya ada bertanya juga sama Pak Ustadz, tapi saya belum puas ya, saya memahami sendiri gitu. Pada tahun berapa itu Pak Pendi? Pada tahun berapa itu Bang Ihsan? Ini saya ini baru sekitar sebulan ya Pak, udah Kristen Pak ya. Ini baru-baru ini saya percaya si Kristus itu. Selama ini dulu saya waktu ikut takbir pendakwa ini dari masjid ke masjid, saya pernah juga ucap jadi itu tidak orang Kristen itu, seperti saya bilang lah,
Orang Kristen ini memang bodoh, nggak ada otak ya. Tapi saya udah sampai nangis kemarin, aku ingat kata-kataku itu. Sama kita bang. Takbir Pak, ikut adawan di masjid ke masjid. Keluarga bagaimana Bang Ihsan? Ya banyak sih serangan-serangan, tapi saya abaikan. Dan saya masih belum bisa menghadapi orang itu karena saya masih belum tahu isi Alkitab itu. Nanti saya jelaskan, masih belum bisa lah. Tapi ada orang tua sangat marah dan saya berikanlah ayat-ayat tadi itu, tapi masih mereka ragu. Tanya jawaban mereka, tanya lah sama Ustadz, kayak kalimat itu, kalau itu salah pemahaman kamu tuh. Betul. Tapi saya abaikan aja tadi. Tapi tidak bisa lagi saya memahami itu karena saya udah yakin kali bahwa Yesus itu memang Tuhan betul dia. Amin, amin. Tetap semangat Bang ya. Berarti sama kita Bang. Tetap kuat Bang, tetap semangat Bang ya. Kemiripan kita. Berarti sama kita Bang. Hampir punya kemiripan kita dalam percaya kepada Yesus. Saya juga dulu menghina kekristenan, mengolok-ngolok, mencaci maki. Itu karena ketidaktahuan saya. Nah, tetapi begitu saya tahu siapa Yesus Kristus itu, saya minta ampun, saya menangis juga sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan, dan saya minta maaf kepada orang Kristen. Seandainya bukan, saya selalu berkata begini, ini kemungkinan doa-doa kalian, saya bilang, doa-doa orang Kristen. Di saat saya menghina, kalian mendoakan, kalian mengampuni, kalian mengasihi. Akhirnya saya bisa melihat Kristus dari pengampunan itu, dari kasih itu. Masya Allah, memang kata-kata mulia itu Bang ya. Bisa kita menghina mereka, tapi mereka berdoa malahan sama kita ya. Betul, betul. Yang seperti abang bilang, saya juga mencari Bang, saya pernah menggali juga. Huwa awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Yang tertulis dalam surat Al-Hadid Bang ya. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kita bertanya di sini, ayat ini siapa sih yang berbicara? Allahkah yang berbicara atau orang lain yang berbicara? Nah, kalau Allah yang berbicara, kenapa Allah menunjukkan dia? Dia tidak merujuk kepada dirinya. Seperti kata Yesus, akulah yang awal, akulah yang akhir. Bukan merujuk kepada dirinya yang awal, yang akhir. Tapi Allah bukan merujuk kepada dirinya yang awal, yang akhir, tetapi merujuk kepada dia. Dia di sini siapa? Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Al-Quran zaman dulu Pak, saya menemukan Al-Quran zaman dulu, dan itu ada sama Pak Tom ya, Tom and Jerry. Wal zahiru di sini diartikan dulu, diterjemahkan nampak Pak. Zahir itu nampak, lahir dia. Nah, tetapi kalau kita bertanya kepada teman-teman muslim sekarang, apa makna kalimat zahir fil Quranil Karim surat Al-Hadid? Banyak sekali mereka Ayatus salasah. Itu banyak sekali mereka mengartikan dan lari daripada arti yang sesungguhnya. Mereka mencoba untuk menjawab bahwa zahir yang di sini adalah bukan nampak, bukan kelihatan secara nyata, tetapi zahir yang dimaksud. Banyak sekali penafsiran orang tersebut seperti Bang Ihsan bilang, sehingga lari daripada makna tersebut dan kita tidak mendapatkan kepuasan daripada jawaban itu. Dan kalau kita kejar terus, mereka akan mengatakan, jangan banyak bertanya, nanti kamu bisa murtad. Nah, Bang Ihsan temukan nggak hal tersebut? Jangan banyak bertanya kau Ihsan, nanti kau bisa murtad. Iya, nggak akan murtad. Nggak akan. Ini walaupun kita udah dipakai politik dengan bahasa zahir itu Bang, yang jelas kita kalau hari raya Idul Fitri itu, yang mohon maaf lahir dan batin, udah jelas itu lahir. Jadi harus kita ambil kalimat itu. Apa tuh maksudnya? Kenapa kita kalau meminta maaf, mohon maaf lahir dan batin, udah jelas itu. Lahir dan batin, betul, betul. Nah, udah jelas itu dikatakan lahir. Jadi kita nggak bisa jadi politik lagi zahir itu. Itu kan pakai politik di dalam Al-Quran itu kan tidak langsung dengan bahasa terjemahannya, tapi tetap dibuat zahir. Nah itu. Jadi kita nggak bisa apa. Saya berpikir waktu itu, kenapa saya kalau Idul Fitri itu menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin gitu. Nah itu aja. Haleluya. Ada ayat Alkitab yang menguatkan abang, yang meyakinkan abang? Ada nggak ayat Alkitab yang menguatkan abang, yang meyakinkan abang untuk ikut Yesus Bang? Abang dari Alkitab itu apa? Pegangan abang dari Alkitab itu apa? Surat Yohanes 14 ayat 9 apa ya? Mungkin surat Yohanes itu mulai ayat 8 ya sampai habis ya. 14. Yohanes Ayat 6 kah? Akulah jalan 14.
Ayat 6 kah? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat 6 bukan Bang Ihsan. Ayat 6 bukan Bang Ihsan. Ya itulah Pak. Ah, Sampai habis tuh Pak, sampai habis tuh saya bacanya tuh. Nanti di kalimat terakhirnya, sudah berapa lama kamu Filipus tidak mengenal aku. Itulah nanti. Dia kan udah jelas di situ, dia menyatakan dirinya Allah Pak. Cuman tidak langsung. Dia memakai perumpamaan bahasa. Karena dia, kenapa saya udah pernah saya baca di surat apa kemarin, apa ya, lupa saya. Itu yang menyatakan langsung sembahlah aku itu cuman iblis. Dia meminta-minta menyembah dia itu cuman iblis. Sementara kalau Allah mana bisa seperti itu ya. iya. Ya, dia yang harus minta-minta disembah. Kalau Allah itu Bang Ihsan, kau mau sembah aku, tidak mau sembah aku tetap Allah. Ya, itu Pak. Itu saya mengambil, kalau saya sih tidak menghafal ya, tapi karena baru-baru aja sih saya membaca Alkitab ini, saya tidak begitu apa. Ini baru sekitar sebulan Pak, saya udah menyaksikan bahwa ngikut Kristus. Iya, baru sadar saya sekarang. Haleluya. Bang Ihsan tinggal di wilayah mana? Pekanbaru Pak. Oh, siap. Tapi saya, anak-anak saya di Aceh sana Pak, di Aceh lagi pesantren. Wow, Aceh mana? Aceh Selatan, Labuan Haji Pak. Di situ mereka lagi pesantren. Ya, itu terkenal itu pesantren di Labuan Haji. Pekanbaru Bang Ihsan. Saya sering ke Pekanbaru Bang Ihsan. Ya bisa Pak. Saya juga di pesantren dulu Pak. Waktu saya belum menikah di pesantren Panton Labu, Panton Bre di kampung itu. Pantai Bru. Panton Bre Pak. Ada Panton Labu. Itu Pantan Labu, simpang Pantai Bru. Kalau dari Medan belok arah ke kanan. Ya betul Pak. Dekat daerah Lak Semawe. Iya, belum sampai Usmawi dia di Pantai Labu ya. Berarti bahasa Aceh bisa Bang. Iya. Oh, siap. Berarti bahasa Aceh bisa Bang Ihsan. Iya bacut. Tapi mau Puji Tuhan. Halo Kak Sofi, masih monitor Oke, Kak? Bang Ihsan, apa yang mau ditanyakan? Halo Kak Sofi, masih monitor Kak? Silakan Bang Ihsan. Ini ada Kak Sofi. Silakan Bang Ihsan. Ini ada Kak Sofi sebagai pengajar. Ini Matius 21 ayat 42 itu. Saya agak penasaran sih ayat itu apa tuh maksudnya, karena ini kan batu itu sekarang sudah menjadi penjuru dan itu di mata Tuhan apa ya, dan itu pandangan di mata Tuhan atau lupa saya. Matius berapa Bang Ihsan? Matius berapa? Matius 21 ayat 42. Ini saya nggak bisa buka data, ini bisa keluar saya sini nanti, soalnya saya P1 aja. Matius 21 ayat 42. Iya. Kata Yesus kepada mereka, Penjuru belum pernah itu. kamu baca Iya. kitab dalam Kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu baca kitab dalam, belum pernah kamu kita baca suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kak Sofi? Iya, jadi kalau kita konteksnya, iya Pak. Jadi begini Pak, tukang-tukang bangunan di situ, Yesus kan selalu bicara dalam perumpamaan. Ya, jadi dikatakan jikalau Tuhan datang ke dunia ini, maka dia akan membuka mulutnya dengan amsal dan perumpamaan. Jadi makanya Yesus selalu memberitakan Injil kerajaan surga itu dengan perumpamaan. Jadi Alkitab kita perjanjian baru itu penuh dengan perumpamaan. Nah kalau kita lihat di situ Pak, itu sebenarnya nggak usah diterjemahkan lagi, karena itu Yesus bicara mengenai perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, betul? Dan di dalam Alkitab kebun anggur itu adalah Israel, ya, melambangkan bangsa Israel. Penggarap-penggarap kebun anggur di situ dikatakan siapa? Nabi-nabi yang dikirim kepada bangsa Israel, yang diutus kepada bangsa Israel. Nah, kita baca di situ, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dikatakan begini Pak, imam-imam kepala dan orang Farisi ketika mendengar perumpamaan-perumpamaan itu, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Jadi yang dimaksudkan dengan hamba-hamba yang disuruh kepada penggarap kebun anggur itu adalah apa? Penggarap-penggarap kebun anggur itu adalah apa? Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang harusnya memberikan pengajaran yang benar kepada orang Israel pada waktu itu untuk menghasilkan buah. Tetapi ternyata apa? Pengajaran mereka itu justru menyimpang. Banyak
tradisi-tradisi manusia yang justru dimasukkan di situ dan sebagainya. Nah, batu yang dibuang tukang penjuru adalah Mesias itu sendiri. Tukang-tukang bangunan itu adalah imam-imam kepala dan orang Farisi. Di situ jelas, ya. Artinya mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Akhirnya apa? Maka dikatakan diambillah kerajaan Allah ini. Kalau Bapak baca misalnya di Roma 11. Coba kita buka Roma 11. Kita buka Roma 11. Gak apa-apa Pak, soalnya masih sebulan ya. Jadi belum membaca seluruhnya ya. Di dalam Roma 11, itu perumpamaan mengenai Rasul Paulus bicara mengenai pokok zaitun yang sejati, itu bicara Mesias. Kemudian ada orang-orang Yahudi itu diumpamakan carang-carang yang tidak percaya. Ya, di situ beberapa orang Yahudi yang tidak percaya dipatahkan dari cabangnya, dan kita dari bangsa-bangsa lain itu dicangkokkan kepada apa? Pokok zaitun sejati. Jadi karena ketidakpercayaan mereka, maka keselamatan itu sampai kepada kita Pak. Kepada Pak Bang Pendi yang orang Aceh, saya yang ada di Jawa, kepada orang-orang yang jauh. Justru karena apa? Ketidakpercayaan orang Yahudi itu nih. Coba saya bacakan ya Roma 11 mulai ayat 11 ya. Nanti Bapak baca konteks secara utuh. Sebenarnya LAI sudah memberikan mempermudah kita dengan apa? Memberikan konteks-konteksnya. Tadi yang Bapak baca, penggarap kebun anggur itu siapa, tukang-tukang bangunan itu siapa. Saya bacakan Roma 11 mulai ayat 11 ya. Maka aku bertanya, kata Rasul Paulus, adakah mereka tersadung dan harus jatuh? Maksudnya orang Yahudi? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk kepada Anda dan saya. Supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka berarti kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan aku akan menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maksudnya Mesias, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu diperhatikan ya Pak ya, Roma 11 Bapak catat ayatnya, ayat 11 sampai dengan ayat 23 ya, atau 24. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, maksudnya orang Yahudi yang tadinya keselamatan itu pertama kali diberitakan kepada mereka, tapi karena mereka tidak percaya, mereka membuang Yesus sebagai batu penjuru itu, mereka tidak percaya dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, maka cabang ini telah dipatahkan ya, karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu, kata Rasul Paulus, sebagai tunas liar telah dicangkokkan dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kita tuh dicangkokkan ke dalam imannya orang Yahudi Pak ya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu ya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, maksudnya orang-orang Yahudi, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu kalau kita menganggap bahwa kasih karunia Allah itu gampang aja begitu ya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong. Tetapi mereka pun, orang-orang Yahudi, akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka ya. Jadi jika orang Yahudi itu percaya menerima Yesus, maka mereka pun akan kembali dicangkokkan ke dalam iman bahwa Yesus adalah Mesias, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pokok zaitun sejati. Terlebih lagi mereka orang Yahudi yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pokok zaitun mereka sendiri. Begitu ya Pak ya. Jadi karena ketidakpercayaan orang Yahudi ini, kan yang menyalibkan Yesus, yang membawa Yesus ke sampai dihukum salib itu kan orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang di situ diumpamakan sebagai tukang-tukang bangunan ya. Karena ketidakpercayaan mereka, maka keselamatan itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain Pak, termasuk Anda dan saya. Gitu ya Pak ya. Jadi yang dimaksud batu penjuru siapa? Tuhan Yesus kita. Oke, siap. Ya, makasih ya penjelasannya ya Bu Arya Dayat. Ya, Mang Ihsan. Bapak sudah dibaptis Pak?
Udah sekitar 2 minggu saya udah dibaptis. Tapi saya lagi ikut kom ini setiap malam Selasa. Masih kom 100 ya. Oh, oke oke oke. Iya, ya. Bagus lah Pak ya. Berarti sudah mengambil tindakan iman yang selangkah lebih maju ya. Iya. Lagi Amin. pengajaran-pengajaran juga saya. Yang sering kita ulang-ulang bahwa Nah, ini teman-teman yang sering kita ulang-ulang bahwa kalau mau jujur, kalau kita mau jujur, kita pasti murtad. Kalau mau jujur, ini banyak sekali orang yang mengatakan kalau pinter pasti murtad, kalau pandai pasti murtad. Belum tentu teman-teman. Pinter itu dia akan pandai nanti bertakiyah, akan pandai dia mencari cara bagaimana tidak murtad. Tapi kalau jujur, kita akan bisa melihat, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini ya. Apalagi kita bertanya, jangan banyak bertanya nanti kamu bisa murtad. Awas, murtad. Awas murtad. Apa hubungannya murtad dengan kita bertanya? Kita bertanya untuk cari tahu karena ketidaktahuan kita. Kenapa bisa dikatakan jangan banyak bertanya nanti kau bisa murtad? Hati-hati, kau bisa murtad. Makanya kalau kita mau jujur terhadap apa yang kita pelajari, apa yang kita imani, kita pasti akan murtad. Kenapa? Keselamatan itu mahal Bapak Ibu. Keselamatan itu penting sekali. Saya sering sekali katakan begini. Percaya kepada Yesus itu adalah gratis, tapi ketika kita benar-benar mengikuti Dia, itu ada harga yang harus kita bayar. Kita dikucilkan, kita dihina, kita diolok-olok. Siapkah kita akan hal tersebut? Siapkah kita nanti akan mendapatkan hal itu atau tidak siap? Begitu Bang Ihsan membukakan sedikit ruang. Nah, seperti Bang Ihsan, begitu Bang Ihsan membukakan sedikit ruang hatinya, firman Tuhan itu masuk. Cahaya Injil itu masuk. Begitu cahaya Injil itu masuk, menerangi hati Bang Ihsan, menerangi hati saya dan hati kita semua yang baru percaya kepada Yesus. Maka apa yang terselubung selama ini, itu Tuhan singkapkan. Karena ada cahaya Tuhan yang masuk dalam hati kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah ini saudaraku, bagi teman-teman yang belum percaya kepada Yesus, bukakan hati saudara. Dan sebelumnya tempatkan dulu hati saudara di tempat yang netral. Tempatkan dulu pikiran saudara di tempat yang netral. Tapi kalau saudara selalu melihat kemanusiaan Yesus, itu akan timbul kebencian terhadap orang Kristen. Kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Tapi kalau saudara menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, saudara akan bisa melihat sisi kemanusiaan dan sisi keilahian Yesus. Saya dulu alami hal itu. Saya tidak bisa melihat keilahian Yesus. Tetapi begitu saya bukakan ruang hati saya, roh Tuhan itu masuk, cahaya Injil itu masuk, menerangi hati saya, sehingga saya bisa melihat, oh ternyata Injil seperti ini, ternyata Yesus itu seperti ini. Tidak seperti yang diperdengarkan, tidak seperti yang dibicarakan orang, bahwa Yesus itu adalah orang yang diserupakan. Dia tidak mati di salib. Nah selama ini kami mendengar Yesus yang mati, Yesus yang tidak mati di salib. Selama ini kami mendengar Yesus yang diserupakan, teman-teman. Karena kami mendengar dari sumber yang salah. Karena itu diperdengarkan terus-terusan diperdengarkan, turun-temurun, didoktrin. Belum lagi kami didoktrin bahwa Injil dipalsukan. Jangan baca Injil. Berdosa kamu baca Injil. Padahal di salah satu rukun iman disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, dan Injil. Udah, dalam Injil itu udah petunjuk. Wa nurun, dalam Injil itu udah cahaya. Musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Alkitab, Zabur, Taurat, dan Injil adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Haleluya. Tuhan Yesus amat baik. Bang Ihsan, semangat selalu Bang Ihsan ya. Oke, siap Bang. Ini izin turun ya, habisin ya. Siap Bang Ihsan. Siap. Terima kasih ya penjelasan dari semua. Ya. Oke. Amin Bang Ihsan, amin. Selamat siang Pak ya. Siang Bang Ihsan, siang. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat. Amin, amin, amin. Tuhan berkati abang juga. Sehat-sehat semua selalu. Demikian kesaksian ini saudara-saudara, semoga bermanfaat, memberkati kita sekalian, menguatkan kita, sehingga kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, kita semakin memiliki keyakinan yang sungguh bahwa hanya di dalam Kristus saja ada keselamatan. Kita bersyukur orang yang percaya kepada Kristus, saudara dan saya sudah diselamatkan. Hidup saya dan saudara berarti berharga di mata Tuhan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.